Hai Sobat Era Baru, jumpa lagi dengan kami. Semoga kalian sehat selalu. Dalam episode ini, Era Baru akan mengangkat topik tentang cerita kehidupan suami istri yang seharusnya. Jika kamu seorang suami, harap sampaikan ini pada istrimu. Mungkin setelah itu akan memberi efek yang mendalam. Jika kamu seorang istri, maka simaklah baik-baik video ini, karena kamu akan lebih mendalam mencintai suamimu. Jika kamu masih jomblo, tidak peduli laki-laki atau perempuan, maka simpanlah video ini, karena ada banyak arti sebenarnya tentang kehidupan dalam cerita ini. Ada sebuah fenomena di antara orang-orang usia paruh baya. Mengapa kaum pria lebih cepat meninggal daripada wanita? Ketika memasuki usia tua, tidak peduli berapapun usia dan kondisi fisiknya, kamu tidak akan merasa kesepian dan nestapa asal selalu ditemani suami. Banyak orang menganggap bahwa kaum pria lebih kuat daripada wanita, terutama dari segi fisik. Namun, mengapa banyak pasangan lansia, si suami cenderung lebih pendek umurnya daripada istrinya? Sebenarnya, kaum pria tidaklah sekuat seperti yang dibayangkan. Mereka juga manusia, bisa merasakan sedih, frustasi, depresi, dan beban hidup. Hanya saja mereka memendam semua itu di dalam hati. Mengapa kaum pria cenderung lebih banyak yang menenggak minuman keras atau merokok? Ini karena wanita cenderung lebih baik dalam menangani stres, seperti curhat pada orang tua, saudara, teman baik, menangis, dan lain-lain. Dalam norma sosial, wanita sepertinya tidak ada masalah untuk menunjukkan sisi lemahnya ketimbang kaum pria. Wanita menangis itu wajar dan harus diberi perhatian, tetapi pria malu untuk meneteskan air matanya. Apalagi setelah berkeluarga, tekanan pria menjadi semakin besar. Sebagai kepala rumah tangga, dia harus selalu tampil sebagai sosok suami sekaligus ayah yang kuat di depan istri dan anak-anaknya. Wanita apabila sudah menikah, tetap bisa mencurahkan isi hatinya kepada suami, orang tua, teman baiknya, atau bahkan menangis. Emosinya jadi lebih mudah tersalurkan, sehingga membuat wanita lebih panjang umur daripada pria. Lalu, bagaimana caranya agar suami juga bisa panjang umur? Apa ada cara yang bisa meringankan beban atau stres yang dia pikul? Ada. Pertama, sebisa mungkin ciptakanlah lingkungan keluarga yang hangat, sehingga ketika suami pulang kerja, dia bisa melepas lelah dan beristirahat dengan nyaman. Janganlah bertengkar mulut hanya karena masalah pekerjaan rumah tangga. Asal ada pembagian kerja yang baik, tidak akan jadi masalah. Kedua, ketika suami menemui kesulitan, suasana hati buruk di luar sana, meskipun pulang dia tidak berkata apa-apa, sebagai istri, cobalah memberinya perhatian. Misalnya membuat masakan kesukaannya, hibur dia dengan cerita lucu, alihkan suasana hatinya yang buruk, atau setidaknya jangan memasang muka cemberut. Setelah dia merasa lebih baik, kalian bisa berdiskusi apa masalahnya dan mencari solusinya. Sekalipun dia tidak ingin mengatakannya sebenarnya atau tidak ingin mengungkit masalah yang dia hadapi, tetaplah berusaha untuk menghiburnya sampai dia mau berbicara. Setidaknya, sebagai istri, seharusnya membantu meringankan beban suami. Perhatian dan kelembutan istri adalah obat terbaik bagi suami. Jika suami berbuat salah, jangan gunakan emosi atau nada ketus hanya karena akan berujung pada pertengkaran. Hal yang bisa kamu lakukan adalah bersabar dan memaafkannya demi menjaga perasaan juga keharmonisan keluarga. Boleh dikata, persoalan yang paling bikin pusing pasti tidak lepas soal uang dan pekerjaan. Kalau tidak,
mungkin konflik dengan teman atau orang lain dan semacamnya. Kalau yang kamu inginkan adalah hidup bahagia bersama suami sampai tua, maka yang paling penting sebenarnya bukanlah seberapa kaya atau berkuasanya suamimu. Tapi yang terpenting adalah kesehatan. Kesehatan merupakan harta yang paling penting. Rezeki bisa dicari, tetapi tubuh yang sehat tidak bisa dibeli dengan harta segunung. Ketiga, bujuklah suami untuk tidak merokok atau minum minuman keras. Sadarkan dia akan pentingnya kesehatan. Bila dia tidak memikirkan dirinya sendiri, setidaknya pikirkanlah keluarga, terutama anak-anak. Bila tidak ingin lebih cepat berpisah dengan keluarga dan menambah beban hidup, maka berhentilah merokok. Keempat, jika kamu terpaksa harus tinggal bersama mertua, usahakan agar hubungan kamu dengan mertua bisa harmonis dan rukun. Karena kalau terjadi pertengkaran, yang paling menderita adalah suamimu. Karena dia pasti akan dilematis dan serba salah berada di tengah-tengah. Di satu sisi istrinya, di sisi lain orang tuanya. Dia tidak tahu harus membela siapa, karena kedua itu adalah sosok orang yang penting baginya. Ia pasti sangat tertekan karena hal itu. Jika kamu bisa melakukan 4 poin di atas, maka yang berikut ini akan terasa lebih mudah. Jika kamu mencintai suamimu, maka jangan biarkan dia makan goreng-gorengan. Masaklah sayuran berkuah atau semacamnya. Dengan mengonsumsi makanan yang sehat, kamu akan menyadari kalau dulunya sang suami yang sering ketiduran, mengantuk, lesu, tiba-tiba menjadi lebih berenergi dan bersemangat. Ajaklah suami berolahraga bersama, seperti berlari, jalan santai, bersepeda, dan sebagainya. Kamu juga bisa sesekali mengajaknya berpergian, kemana saja terserah. Dari hal-hal kecil seperti ini, suami kamu akan sadar bahwa kamu benar-benar tulus menyayanginya. Dia pun akan lebih memperhatikan kesehatannya dan lebih giat lagi untuk membuatmu bahagia. Dia akan sangat berterima kasih padamu karena kamu tidak menambah atau menciptakan beban untuknya. Sebaliknya, justru membantu mengurangi bebannya. Sebagai istri juga harus sadar bahwa yang bisa menemani kamu sampai akhir kehidupan bukanlah orang tua ataupun anak-anak, tapi suami Anda. Dia yang akan mendampingimu seumur hidup, sampai rambut berubah menjadi putih, wajah keriput, jalan tertatih-tatih, dan tangan gemetar. Ketika kita hidup sampai umur 70, 80, 90 tahun, masih tetap ada pasangan yang menemani, tentunya kita tidak akan merasa kesepian. Anak kita pun mungkin sudah berkeluarga, punya kehidupan sendiri, tidak mungkin bisa selalu tinggal di sisi kita. Saat itulah kita semua akan sadar bahwa seberapa banyak harta maupun kesuksesan tidak bisa menggantikan seorang suami yang tulus mencintai kamu dan menemani kita sampai akhir hayat. Ketika seseorang menyimpan begitu banyak beban, suatu hari pasti akan meledak juga. Tapi, jangan lupakan untuk menjaga kesehatan sendiri. Kesehatan dan kebahagiaan suami istri adalah kunci dari panjang umur dan keharmonisan berkeluarga. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.